Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa pula juga salawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti sekarang ini. Pemirsa YouTube dimanapun berada, jumpa lagi pada hari ini bersama saya. Tetap tema masih seperti kemarin, yaitu tentang Habib-habib yang ada di Indonesia saat ini. Mereka masih juga belum mengakui bahwasanya mereka adalah keturunan yang salah atau bukan keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah jelas-jelas temuan ilmiah, ya, pendapat ilmiah, kemudian berdasarkan dari tes DNA yang ada, telah dibuktikan bahwasanya Habib-habib yang tidak berani tes DNA ini adalah keturunan Yahudi, ya. Bayangkan, mana mungkin mereka mau tes DNA, ya kan? Karena mereka keturunan Yahudi, ya. Jadi tetap kita membacakan referensi dari yang sudah ada temuan tesis itu dari Kiai Imad. Nah, sekarang bantah, ya. Kalian netizen jangan hanya ngomong-ngomong yang tidak jelas, ya. Silahkan, mana bukti ilmiahnya, mana, ya. Berani tidak Habib tes DNA? Kalau memang mereka berani, berarti mereka memang keturunan. Coba dilihat, ya kan? Sudah jelas-jelas Ba'alawi itu bukan keturunan dari Nabi, ya. Apa salahnya mengakui, ya kan? Kemarin mereka dengan organisasi mereka itu Rabita Alawiyah mengatakan bahwasanya Wali Songo itu nasabnya terputus, ya. Terserah mereka berpendapat seperti apa, namun dari beberapa ulama menyatakan tidak terputus, ya, walaupun dari jalur ibu, ya. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, jadi nasabah Alawi ini sekarang mereka belum, ya, mereka masih ngeles terus entah kemana-mana aja, kan, dengan tanpa didasari, dan ditantang tes DNA pun tidak mau, ya, tidak mau. Jadi tanda tanya, ya kan, takut, ya kan, darahnya keturunan Yahudi, ya jelas-jelas Raja Jornadia itu, ya, keturunan dari Nabi. Setelah dicek tes DNA tidak ada, malahan keturunan Yahudi berdasarkan genetika hasil tes DNA-nya. Nah, jadi kita lanjut dengan apa saja pembahasan yang disampaikan Kiai Imad tentang nasab Alawi. Kita simak. Arif bukan bergelar Habib, tidak ada itu di dalam dunia Islam. Turunan Nabi bergelar Habib. Oh gitu, paham ya. Bisa lanjut? Habib hanya di Indonesia. Di luar dari negeri, keluarga Ba'alwi, ya, mengaku sebagai turunan Nabi dengan gelarnya Habib. Padahal Habib, keturunan Nabi di seluruh dunia ribuan marga semuanya menggunakan gelar Sayyid atau Syarif. di Indonesia, ya kan, keturunan Nabi itu gelarnya Habib, ya. Kalau di luar negeri itu rata-rata Syarif. Ini dibilang oleh Kiai Imad. Kita simak lagi. Oke, terima kasih. Lanjut. Saya ulangi sebentar tentang yang pertama, keluarga Ba'alwi. Ini berarti udah paham maksudnya Habib, ya. Karena di dunia itu mereka dikenalnya keluarga Ba'alwi, ya. Hanya di Indonesia dikenal keluarga Habib. Kalau di dunia Islam, di kitab-kitab itu mereka memperkenalkan diri keluarga Ba'alwi. Bukan Alawi, tapi Alwi. Berarti ya, beda. Alawi dan Alwi itu beda. Kalau Alawi itu keturunan Sayyidina Ali, baik dari Siti Fatimah Az-Zahra maupun bukan dari keturunan Siti Fatimah Az-Zahra. Kalau Alwi, Ba'alwi ini adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid.
Nah, mereka ini para Habib keturunan Alwi bin Ubaid. Alwi bin Ubaid. Ya. Bukan keturunan Ali. Bukan keturunan Ali. Itu Alawiyin. Alawiyin. Keturunan Ali itu sekarang namanya Alawiyin atau Alawiyah. Ya. Tapi kalau keturunan Alwi bin Ubaid itu namanya Alwiyah. Alwiyin. Tapi tulisannya dalam bahasa Arab sama. Jadi kadang-kadang kita salah. Banyak kiai juga yang menyebutnya Ba'alawi. Kita juga kadang-kadang ketelanjuran ngomong sabkul lisan Ba'alawi, padahal mereka ini adalah Ba'alwi. Jadi Habib-Habib di Indonesia itu keturunan Ba'alwi. Ini kita berbicara Ba'alwi ya. Ba'alwi. Ba'alwi. Ya. Kalau yang di solawatan itu, kita kan kenalnya orang di sini itu kan solawatan yang apa itu? Coba, kayak ini vokalnya apa ya? Itu kan ada kata-kata Ba'alwi atau Ba'lawi atau Alawiyin kan gitu. Coba. Nah, ini selawat ini. Coba. Kita bingung di. Betul. Ya, coba. Mangga. Ini karena waktunya sudah mepet ya, nggak apa-apa sambil ngobrol aja. Ya Habibana Ali. Lah kalau itu memang lagu yang dikarang oleh mereka. Ya. Itu Habib bener tuh. Jadi Habib asli. Habib asli itu berarti asli keturunan Alwi bin Ubaid. Kalau Syarif asli, ya itu adalah para keturunan Rasul. Sayyid asli adalah keturunan Rasul. Oke, masalah tadi DNA. Jadi Masuk ke DNA. itu tertolak kebenaran hasil tes DNA. Dan ini presisi. Tidak bisa kita melawan ilmu pengetahuan. Seperti kita percaya kalau misalnya itu golongan darah kita O, golongan darah kita B, golongan darah kita A itu kepada ahlinya. Ketika ahlinya mengatakan golongan darah kita adalah O, maka kita percaya saja. Nah, sekarang masalah tes DNA ini sangat penting ya. Di dunia ilmu kesehatan ya, ilmu kesehatan sekarang golongan darah kita sudah dibagi-bagi. Ada yang golongan darah A, AB, O, ya kan? Itu yang menentukan adalah berdasarkan hasil di laboratorium. Jadi mengikuti semua. Begitu juga dengan tes DNA nasab kita simak. Karena mereka ahlinya. Begitu pula ketika mereka para ahli biologi, ahli genetika, ahli genomik mengatakan bahwa setelah diperiksa darah mereka ini bukan darah Rasulullah SAW, maka yang tahu benar dan tidaknya adalah para ahlinya. Sedangkan di Indonesia ini, Badan Riset Inovasi Nasional itu telah mengatakan bahwa keluarga Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan hasil tes DNA mereka 180 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi ini tertolak karena bertentangan dengan kajian, kesimpulan, kebenaran kitab nasab, di mana mereka pada abad ke-9 Hijriah seorang Ba'alwi mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Dia mengarang sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqqah, namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Menulis dalam kitabnya dia adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Alwi bin Ali Sahibud Darak bin Alwi Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid, katanya bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa betul-betul keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Ubaid ini yang katanya leluhur mereka ini dibinkan bin Ahmad bin Isa. Dari sinilah mereka mengaku sebagai keturunan Nabi dari sosok keturunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa, orang yang meninggal di 345 Hijriah. Sayangnya kitab-kitab nasab sudah ada. Kitab nasab itu setiap generasi keturunan Rasul itu dicatat. Dari mulai tahun 199 Hijriah itu sudah dikarang kitab nasab. Abad ke-200, tahun ke-200 Hijriah banyak kitab nasab. Abad ketiga 300 Hijriah banyak kitab nasab. Termasuk
Ahmad bin Isa ini anak-anaknya sudah dicatat semua. Anaknya cuma Berarti sudah masalah kitab nasab ini sudah dibuat secara lengkap, ya. Dari zaman-zaman terdahulu sudah ada semua. Dari zaman-zaman itu sudah ada kitab nasab semuanya itu. Bahwa telah dinyatakan oleh Kiai Mak tadi 180% Ba'alawi itu bukan dari keturunan Rasulullah, ya. Jadi apalagi sekarang, ya. Coba buktikan kalau memang benar melalui tes DNA. Nah, ini pembuktian ilmiah secara biologi yang menyatakan genetik kita ini, ya, dari mana asalnya, ya. Berani enggak menerima tantangan ini? Nah, kemudian Ustadz Kiai Mat tadi telah menyampaikan bahwasanya sudah banyak 100 orang Malawi, ya, yang melakukan tes DNA. Ternyata 180 derajat, 180% itu tidak ada keturunan dari Nabi. Gennya tidak ada. Jadi arah gennya itu ke Yahudi. Saya rasa sudah cukup, ya, untuk penyampaian untuk malam ini. Nanti akan perkembangan selanjutnya akan saya sampaikan lebih lanjut, ya. Silakan buktikan secara ilmiah, ya. Kepada Habib-Habib Indonesia, silakan buktikan secara ilmiah, keberanian. Kalau memang secara tes DNA kalian salah, ya, kejujuran saja, jujur. Toh juga kalian nggak bukan keturunan Nabi, termasuk juga adalah dianggap juga sebagai ustadz, ya kan. Jangan takut ke masalah dunia, ya. Menjadi kebohongan, memberikan tipu-tipu daya, ya. Bukan hanya itu saja. Sekarang ini untuk mendaftarkan Habib itu saya dengar ada juga, ya, memakai duit lah, ya kan, bayar 50 juta. Itu saya dengar ada itu seperti itu, ya. Untuk apa? Oknum seperti ini, ya, yang telah memberikan tipu daya untuk orang-orang demi apa? Demi kepentingan dunia. Jangan sampai seperti itu. Nauzubillah min zalik. Demikian saja. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Hidupkan lonceng notifikasinya biar dapat pemberitahuan lebih lanjut. Terima kasih, ya, sobat pemirsa YouTube semua. Kita akan ketemu lain waktu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.